Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Aam Abdus Salam MPD, dan yang saya hormati Bapak Dr. Cucu Surahman STHI MA. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, yang saya banggakan rekan-rekan serta para peserta kajian rutin Tafsir Tarbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang telah menurunkan Al-Qur'an, penyempurna seluruh kita, sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan kita, yang baginya tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi di bumi atau di langit. Dia maha mengetahui atas seluruh ilmu yang terungkap atau tertutup, yang maha perkasa, maha bijaksana, maha pemberi, dan yang maha menepati janjinya. Salawat yang berbingkaikan salam, semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada junjungan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, mohon izin saya, Lia Nur Anissa, yang bertugas sebagai pembawa acara pada kajian pagi hari ini. Maka dari itu, izinkan saya untuk membacakan rangkaian acara yang insya Allah akan kita lewati bersama dalam 1 jam ke depan. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyampaian materi yang akan dipandu langsung oleh Bapak Cucu, lalu ada pembacaan doa dan juga penutup. Wajibnya. Langsung saja pada acara yang pertama ialah pembukaan. Mari kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang selanjutnya ada pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Teh Sinta Hajar Nur Latifah. Pada Teh Sinta saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih banyak kepada MC. Sebelumnya suara saya ada? Ada, Teh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Terima kasih, dikembalikan. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Teh Sinta yang telah menyampaikan pembacaan tilawah. Semoga kita semua dapat mendapatkan berkah dari apa yang telah Teh Sinta baca. Langsung saja pada acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Kiai Haji Aam Abdus Salam, yang insya Allah akan langsung dipimpin oleh Bapak Dr. Cucu Surahman. Kepada Bapak Cucu, saya silahkan. Terima kasih, MC.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah, inayah serta nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, subuh kali ini kita masih bisa bersama-sama satu majelis dalam rangka Tawarrukul Hadi mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala sama guru kita semua, Bapak Kiai Haji Dr. Am Abdus Salam. Alhamdulillah beliau sudah hadir di hadapan kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya termasuk kita semua hingga akhir zaman. Saya kira saya akan langsung saja menyampaikan kesempatan ini seluas-luasnya kepada guru kita semua, Bapak Kiai. Alhamdulillah beliau keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau. Tema pada kali ini, pada subuh kali ini adalah pengembangan komunikasi edukatif, dalam pembelajaran integratif. Pak Kiai, assalamualaikum. Alhamdulillah sudah bergabung dengan Pak Kiai. Seperti biasa Pak Kiai ada sesi pematerian dan kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab. Mohon disisihkan waktu seperti itu, waktu untuk beberapa pertanyaan karena sudah ada beberapa pertanyaan ini Pak Kiai dari beberapa guru besar juga. Karena itu ya saya kira setengah jam cukup untuk pematerian dan sisanya adalah untuk tanya jawab. Mangga Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai, suaranya belum terdengar. Anu paling letiknya 15.000. Suaranya masih termute Pak Kiai. Iya. Ya. Enggak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi la na'budu illa iyyah. Ahmaduhu subhanahu wa huwa rabbun la rabba siwa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Bapak-bapak, recording in progress, para dosen, Pak Ketua Prodi, Pak Dekan, dan seluruh anak-anakku mahasiswa, mari kita bersyukur kepada Allah. Tak sedetik pun kita kecuali karena kebaikan, rahmat dan karunia Allah. Sementara kalau kita lihat di sana sini bencana tak henti-hentinya, perang juga di Ukraina semakin mengkhawatirkan, tak terbayang kalau kita ada di tengah-tengah mereka itu.
Tapi kali ini rahmat karunia Allah masih tetap menyertai kita. Harus pastikan apakah ini betul-betul jadi karunia bagi kita. Ya. Sehingga kita tidak dikena bencana ini bukan karena dibiarkan untuk mendapat bencana yang lebih besar. Mari kita maknai seluruh kenyataan ini, ya. Sedang apa Allah dengan kenyataan ini? Di sana sini terus bencana, sedang apa? Kita pertanyakan dan tentu saja pasti terjawab dengan hikmah yang jauh lebih dalam bagi kita dari sekedar melihat peristiwa-peristiwa itu secara fisik. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa melanjutkan kajian dengan judul Komunikasi Edukatif dalam Pembelajaran Gratis. Paling tidak 2 kali yang lalu kita membicarakan pembelajaran. Pertama pembelajaran mandiri, aktif mandiri, kemudian keduanya pembelajaran yang integratif. Yang integratif di sini mengintegrasikan seluruh nilai-nilai yang dibutuhkan oleh manusia dalam pengembangan ilmu dan kehidupannya. Nah, lantas bagaimana komunikasi yang dikembangkan dalam konteks pendidikan dimaksud? Kita masih berangkat dari surat Ar-Rahman. Tapi sekarang fokus pada ayat-ayat yang dimerahkannya ini. Atau paling Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan dan seterusnya. Kemudian setelah itu ada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Wal habbu dzul 'asbi war raihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu diulang-ulang. Sebab apa Allah dengan ini? Apa yang diharapkan dari kita ini? Jadi masih surat Ar-Rahman juga, tapi arahnya beda, ya. Kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Ar-Rahman, nah ini ya 3 ayat ini memang yang akan kita soroti, tapi langsung masuk ke fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ini 3 predikat setelah Ar-Rahman itu disatukan betul-betul tanpa ada kata penghubung. 'Allamal Qur'an, Allah membelajarkan Quran, menciptakan manusia, membelajarkan al-bayan, ya. Nah, seperti sudah dijelaskan. Tentu saja khalaqal insan ini menjadi sentral kepentingan dari ta'limul Quran, ta'limul bayan ini. Tapi semuanya mengarah pada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ujungnya untuk makrifat kepada Allah. Nikmat Rabb mana yang kalian dustakan? Tidak mungkin kita mendustakan telinga yang kita gunakan. Tidak mungkin kita mengingkari mata yang kita. Tapi di belakang itu yang sering kita dustakan yaitu kehadiran Rabb-nya. Rabb kalian. Dan pesan ini dibolak-balik secara sangat dramatis 31 kali. Yang akan kita sorot di sini, kenapa mulai dengan Ar-Rahman? Nah, kata Ar-Rahman di sini sebagai muallim, sebagai pengajar, pembelajar atau pendidik.
Kata Ar-Rahman itu dibacakan dengan Ar-Rahim. Kata Ar-Rahman sama dengan kasih sayang secara aktual. Sedang Ar-Rahim kasih sayang secara potensial. Ar-Rahman, Ar-Rahmah bil fi'li, kasih sayang secara aktual harus terbaca, harus teraktualisasikan. Sementara Ar-Rahim kasih sayang secara potensial. Ar-Rahmah bil quwwah. Ini hasil analisis Rasid Ridho dalam tafsir Al-Manar. Setelah dia menyajikan beberapa penjelasan tentang perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka akhirnya berkesimpulan begitu. Ya, artinya tidak beda dengan yang lain, tapi intisarin sebegitu. Nah, Ar-Rahman sebagai mu'alim di sini, sebagai pembelajar, diharapkan melandasi seluruh komunikasi edukatifnya dengan kasih sayang. Ar-Rahman. Bu guru itu dipanggilnya Ar-Rahman. Ya. Nah, karena itu memastikan bahwa seluruh komunikasi yang disampaikan betul-betul dilandasi oleh kasih sayang. Kasih sayang harus teraktualisasikan dan terbaca oleh siswa dari seluruh komunikasinya, melalui seluruh penataan sikap, dari seluruh pemilihan kata-katanya. Nanti ada contoh-contohnya dari Al-Quran sendiri. Ini nyambung dengan kata at-tarbiyah. At-tarbiyah, ya, mengandung makna kasih sayang secara dominan. Ayatnya kan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka Rabbayani, telah mentarbiyahku saat aku kecil. Ini artinya kan yang dimintanya kasih sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah mentarbiyah. Kenapa permintaannya irhamuma, bandingannya Rabbayani, mentarbiyah? Itu berarti bahwa dalam proses tarbiyah itu kasih sayang sangat dominan. Karena itu tafsir-tafsir yang dikembangkan oleh para umat itu, ya Allah kasih sayangilah mereka kama rahimani, sebagaimana mereka telah mengasihi sayangiku. Jadi dalam tarbiyah itu dominan kasih sayang. Karena itu tarbiyah sering diartikan isolur rahmah, menyambungkan kasih sayang. Jadi dalam konsep pendidikan Islam, baik itu dari tarbiyah atau dari taklim, itu kasih sayang sangat dominan. Maka siapapun pelaksananya, muallimnya atau murabbinya, kasih sayang harus terbaca dari seluruh penataan sikap dan pemilihan kata-katanya. Kasih sayang merupakan, kenapa? Karena kasih sayang merupakan persemaian subur untuk menumbuhkan rasa dekat dan rasa percaya. Itulah yang perlu dibangun, rasa dekat dan rasa percaya. Percaya bagaimana? Percaya akan kata guru, percaya akan kebaikan, percaya akan harapan-harapannya itu jujur, tulus. Maka kalau ada rasa percaya itu akan tumbuh kesediaan untuk mengidentifikasikan diri, meniru, meneladani. Ini harus dibangun dari sana, dari aktualisasi kasih sayang, sehingga menimbulkan rasa percaya, rasa dekat, dan di sanalah akan terjadi kesediaan identifikasi diri. Nah, contoh-contohnya banyak dalam Al-Quran, ya. Ini seperti dalam menyapa, dalam menegur, dalam menghukum, dan penugasan. Itu ada contohnya semuanya, ya, dalam Al-Quran itu.
Rasulullah seperti ya ayyuhal muzammil, ya wahai yang berselimut. Sedang apa Allah mengirim ini mencemooh Rasulullah, mencibir Rasulullah, tidur saja. Nah, sekalian memberi contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Begini panggilan itu ya. Orang Arab kalau memanggil seorang penuh kasih sayang dan korban itu memanggil dengan melalui kondisi yang dialaminya. Sewaktu-waktu Rasulullah datang ke rumah Siti Fatimah, ditanya, Ali Fatimah, kemana Ali? Kata Fatimah, ini sedang kurang, ini ada masalah, mungkin agak baud ya, katakanlah agak bertengkar. Jadi tidak ada di rumah. Maka Rasulullah menyuruh yang lain, cari Ali di mana? Segeralah ia mencarinya. Ternyata di masjid, sedang tidur, mungkin ketiduran. Sehingga sorbannya sudah jatuh dan pipinya penuh tanah. Segera dihampiri oleh Rasulullah, ya. Diusapnya, dibuang itu tanah itu dari pipinya, dari badannya. Dipanggilnya itu kum ya abaturab, kum ya abaturab. Abaturab itu yang bertanah, ya. Bangun abaturab. Coba bayangkan seorang mertua kepada menantunya yang ya dimarahi istrinya, kemudian penuh sayang dibuangnya itu. Nah, panggilnya itu ya abaturab, ya abaturab. Sama ya ayyuhal mujammil juga begitu. Sapaan Allah kepada Rasulullah penuh kasih sayang, dalam sekali ini, ya. Begitu juga Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang lain. Dalam Al-Quran Rasulullah tidak pernah dipanggil namanya. Rasulullah itu dipanggil paling ya ayyuhan nabi. Tidak ada ya Muhammad. Beda dengan nabi-nabi lain. Ya Musa, ya Ibrahim, ada semua. Ya Nuh, semua. Tapi Rasulullah tidak. Nampaknya punya perhatian yang khusus. Kita kan kepada anak-anak kita tidak berani memanggil namanya. Ya kan? Kenapa? Karena merawat perasaannya. Ingin terasa kasih sayang. Paling juga kakak, adik, neng, cantik, kasep. Itu kan. Saking ingin betul-betul merawat perasaan. Karena kasih sayang. Nah, ini tugas pendidik juga begitu. Ar-Rahman itu begitu. Teguran atas dasar sayang. Rasulullah pernah ditegur, ya, setelah perang Tabuk. Rasulullah antara harap dan cemas. Apakah Allah meridhoi perjuangannya ini atau tidak? Karena Rasulullah pernah mengizinkan banyak, sampai ada yang menyebutkan 80 sahabat tidak ikut perang. Minta izin kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah dengan terbuka diizinkan. Padahal katanya dalam Al-Quran perlu diseru secara habis-habisan. Harus ikut sembuh. Nah, setelah itu Allah menegurnya. Kamara engkau mengapa engkau izinkan mereka? Tapi menegurnya luar biasa. Tegurannya ini afallahu anka lima azin talahu. Muhammad, Allah telah memaafkanmu. Mengapa kau izinkan mereka? Bayangkan kalau tegurannya langsung begitu Rasulullah pulang Tabuk dan pikirannya antara harap dan cemas, langsung ditegur oleh Allah. Lima azinta lahum. Muhammad, mengapa kau izinkan mereka? Waduh, mungkin akan ngedrop
perasaan Rasulullah. Wah, capek luar. Tapi tidak, karena begitu sayang Allah, maka tegurannya didahului dengan afallahu anka. Allah telah memaafkanmu Muhammad. Wah, kalau ditegur juga, kalau sudah dimaafkan kan insya Allah lega dan tidak akan bahkan memberi pengaruh yang sangat. Begitu juga kita sebaiknya menegur, mengingatkan itu, mengakui dulu kebaikannya, ya. Hukuman, bahkan hukuman pun karena kasih sayang luar biasa ini. Di Al-Quran, ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ard wa daqat alaihim anfusuhum. Ada 3 orang ini di para sahabat itu. Setelah perang, masih berhubungan dengan perang Tabuk ini. Wah, banyak kan yang tidak pergi ikut dan datang kepada Rasulullah. Rasulullah, mohon maaf saya tidak ikut perang karena itu, karena ini, macam-macam. Kebanyakannya palsu, itu bohong. Menceritakan macam-macam. Ya Rasulullah, iya saja, gitu ya. Karena tidak tahu sebenarnya, ya, bagaimana. Sekalipun tahu, ya Rasulullah maafkan saja. Tapi ada 3 orang yang beda ini. Itu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Robi. 3 sahabat ini dari Ansar semua. Ini mah terang-terangan. Kenapa kamu itu? Demi Allah Rasulullah, saya ini sedang sehat-sehatnya, sedang punya banyak kekuatan, dan tidak ada sama sekali, tidak ada halangan. Males saja kadang-kadang gitu, Pak. Yang 3 orang ini jujur kepada Rasulullah. Wah, kalau ini kata Rasulullah, ini benar, ini. Tunggu nanti sampai Allah memberitahukan apa yang akan dikenakan kepada kalian. Ternyata dihukum mereka itu. Bayangkan, selama 50 hari tidak ada yang nanya, tidak ada yang menjawab pertanyaannya, semuanya berpaling dari selama 50 hari. Diumumkan oleh Rasulullah. Diboikot lah, ya, diboikot, diisolasi gitu. Wah, dicoba untuk menggoda yang lain supaya menjawab pertanyaan tua sama sekali, katanya. Tidak. Bahkan seakhir-akhirnya disuruh juga menjauhi istrinya. Bayangkan 50 hari itu. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Kalau ditanya semuanya berpaling. Wah, luar biasa. Tapi karena terasa ini adalah kasih sayang Allah, sehingga dia yakin kita ini sedang diuji Allah. Dan kita tidak ada pun tempat kembali kecuali kepada Allah juga. Mereka sabar semuanya itu. Ya. Sampai katanya Ka'ab itu mencoba, katanya sedang kumpul-kumpul, aku lompat ke hadapan mereka supaya mereka tersentak, dan setelah melihat mereka berpaling semua, tidak ada yang peduli. Nah, setelah 50 hari turunlah pengumuman, absyiru ya Ka'ab, absyiru, kabar gembira Ka'ab. Pengumuman dari Allah ini, afallahu an wa 'alal salasatil ladzina khulifu, dan Allah telah menerima tobat 3 orang yang tertinggal dari perang itu. Setelah mereka merasa sempit bumi, dan sempit juga hati mereka dengan hukuman itu. Bayangkan, mereka diterima tobatnya, diumumkan dalam Al-Quran. Tapi setelah dihukum, tapi karena hukumannya betul-betul karena perhatian dan kasih sayang Rasulullah luar biasa. Akhirnya kemenangannya, hukuman terjadi.
Penugasan juga dengan penghargaan. Suatu waktu Rasulullah sebelum perang berangkat ke Tabuk memanggil Ali, Ali, kamu tidak usah perang, ikut ke Tabuk, tunggu di sini. Aduh, Ali nampaknya keberatan. Ini perang yang sangat besar. Kesempatan mendapat pahala yang besar. Apakah Rasulullah saya harus nunggu anak-anak dan wanita di sini? Artinya tidak mau gitu. Nah, tidak mau, inginnya ikut. Masa saya harus nunggu wanita dan anak-anak di sini yang lain dan Rasulullah perang sana? Apa kata Rasulullah? Ala tarda antakuna minni bimanjalati Harun min Musa. Ali, apa memang tidak mau kamu kalau engkau dari kedudukan engkau dariku itu seperti kedudukan Nabi Harun dari Nabi Musa? Wah, seakan-akan disejajarkan dengan kedudukan Nabi Harun dari, tentu saja Ali akhirnya dengan senang menerima tugas itu. Penugasan, tapi dengan cara yang luar biasa. Nah, ini komunikasi edukatif yang perlu kita kembangkan dalam komunikasi edukatif. Nah, prinsip kedua dari Ar-Rahmah, kedua Ar-Robbaniyah ini menjadi dasar dan tujuan. Keterarahan dan ketergantungan kepada Rob harus terbaca dari pemilihan sikap dan ucap. Ya, dari mana dasarnya? Iqra bismi rabbik, itu keterarahan yang penuh. Maka, menghadirkan niat untuk menyamakan untuk menyamakan situasi psikologis yang sering saya ungkapkan. Atau saya laksanakan setiap awal itu, bersyukur, menghadiri, supaya menyamakan situasi psikologis kita dalam satu titik yang sama. Sebab yang berkumpul dengan kita, yang datang di kelas itu beda-beda. Ada yang sedang punya masalah, ada yang sedang bertengkar dengan adiknya, kakak. Wah, datang. Maka satukan. Supaya kalau sudah ada pada satu situasi psikologis, yang tiada lain adalah syukur, yang tiada lain adalah mengisi hati dengan mengagungkan Allah, maka ilmu apapun, informasi apapun yang masuk akan ditransfer jadi cahaya. Menambahkan proses pembelajaran dengan tahapan berpikir. Nah, berpikir empirik. Nah, ini Pak Dr. Udin yang dimaksud bagaimana merancang, memberdayakan sumber belajar itu ya, supaya mengembangkan bihusban, bagaimana menyuruh kita membuat tugas pada pembelajaran itu supaya betul-betul membelajarkan, arahkan langkah-langkah pengamatan empiriknya bagaimana. Kemudian tahap keduanya, arahkan langkah-langkah berpikir rasional dan transendensi. Yasjudan, beri pertanyaan seperti Al-Quran. Ara'aitum in ba'asbahu ma'ukum ghaura. Bagaimana kalian kalau air itu jadi kering? Pama ya'tikum bima'in. Siapa yang bisa berdoa seperti itu? Pertanyaan Al-Quran. Ara'aitum in ja'alallahu laila sarmadan ila yaumil qiyamah fama ya'tikum binahar. Bagaimana pendapat kamu kalau Allah membuat hari ini gelap selamanya? Coba siapa yang bisa? Oh, itu pertanyaan dan berpikir rasional, empirik dan transendenta dalam arti teoris. Arahkan, itu memberdayakan. Dirinci langkah-langkah berpikirnya, yang diamatinya, yang harus dicatatnya ini. Terus, di sini akhirnya diarahkan itu. Kemudian harus ada juga merespon aktivitas belajar dengan pengakuan dan penghargaan, membimbing, memberi. Nah, kalau itu respon, tapi respon penuh kasih sayang dan keterarahan. Alhamdulillah, prestasi yang kamu baik sekali. Subhanallah, Allah beri cerdasan kepada Allah di bawah Allah.
Alhamdulillah Allah memberi kecerdasan yang luar biasa kepada kamu. Allah banggakan Allah. Atau dengan kata subhanallah. Beri respon-respon yang terarah kepada nilai-nilai transendental tadi. Berikan pengakuan. Alhamdulillah prestasi kamu luar biasa. Allah, rahmat Allah betul-betul. Ibu sayang kalau prestasi kamu itu kamu kurang perhatian, atau akan lebih bangga kalau kamu juga menjaga sholat. Wah, banyak lagi. Nah, itu perlu terucapkan. Kenapa? Di sini masalahnya. Terakhir, ini harus terucapkan. Kenapa? Keterarahan kepada Rob ini di dalam surat Ar-Rahman luar biasa. Saya penggal ayat 4-11-nya. Coba. Setelah itu terus dibawa berpikir, dibimbing berpikir rasional, empirik, transenden, rasional, dan terus bahkan teologis. Maka di awal habbudul asfi warroihan, dan biji yang memiliki kelopak luar, lapisan luar, cangkang gitu ya. Coba itu perlu diteliti bagaimana fungsinya itu dalam menjaga, merawat isinya. Ada kacang agak keras di dalam, ada bengkuang tipis tapi bisa menjaga. Wah, luar biasa. Warroihan itu dan juga bunga-bunga yang semerbak, atau kalau warroihani bacanya jadi biji yang memiliki wangi. Perlu diteliti. Tapi babi kalau melihat itu ditulis secara dalam, lantas nikmat Rabb mana yang kamu dustakan? Tidak mungkin mendustakan adanya bengkuang, mengingkarinya ada buah-buahan itu, tapi mendustakan kehadiran Rabb di belakang benda. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah menciptakan manusia dari tanah liat. Bagaimana dari tanah? Coba teliti. Betulkah dari tanah liat? Oh, pernah diteliti, betul, ditemukan bahwa pada tanah itu turab, tanah berdebu, tin, tanah hitam, dan solsol, tanah liat. Itu ditemukan sel-sel bakal kehidupan manusia. Luar biasa. Maka ilmu ini harus mendekatkan dan melihat kebesaran Rob dari jarak lebih dekat. Fabi ala'i terus Rabbul masyriqaini wal maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tugadun. Rob yang dua masyrik, dua tempat terbit dan dua tempat, artinya posisi matahari itu berubah-ubah sehingga timbul empat musim ya. Bagaimana itu berproses? Terus marajal bahraini yataqiyan, Allah mencampur dua laut yang bertemu, bainahuma barzahun, ada yang antara jarak, artinya antara air tawar dan air asin itu ternyata dua terpisah, itu ada sekat. Tapi tidak ada hak yang menghalang saja. Dan banyak. Terus babi ayyi alai. Sedang apa Allah ini terus babi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kabur? Sedang apa Allah ini berkali-kali terus? Tiada lain agar dengan segala kenyataan nikmat-nikmat Tuhan Allah yang ada terhamparan itu, manusia mampu menemukan kehadiran Rob. Jangan mendustakan Rob. Kalau tidak sampai ke sana, berarti kita sedang mendustakan Rob. Kalau kita hanya membanggakan fenomena alam, berakumulasi pada teori tertentu, itu berarti kita hanya sedang mendustakan Rob. Apakah keterarahan penuh kepada Rob tidak akan mereduksi kepentingan manusia? Tidak. Justru seluruhnya manusia dan kemanusiaannya itu akan terjaga tatkala kita penuh pasrah menitipkan dan menyerahkan kehidupan kepada bimbingannya. Inilah kira-kira Pak Cucu yang bisa dijelaskan dari komunikasi edukatif ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Langsung saja ke pertanyaan ya Pak Kiai, ada beberapa pertanyaan yang masuk ini. Ya nggak Pak? Pertama dari Prof. Karim, mohon untuk diberikan penjelasan bahwa Al-Quran membawa kisah atau kabar, ada yang baik dan yang buruk. Apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan dua hal itu? Untuk apa ada kabar baik dan kabar buruk? Kalau ingin syiar, kalau kita ingin syiar, kabar mana yang harus kita jelaskan begitu Pak Kiai? Itu pertanyaannya Pak Kiai dari bahasa Sunda, mohon maaf diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Betul ya. Al-Quran betul menampilkan itu ya. Katakanlah yang pertama saja tentang peristiwa kehidupan manusia itu kabar atau kisah tentang dua anak Nabi Adam ya. Wattu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan. Sampaikanlah berita tentang dua anak bil haqq. Nah ini bil haqq, dengan benar. Tatkala mereka berkurban, diterima salah satunya dan di satunya yang lain tidak terima. Karena korban si Kabil tidak diterima, diancam si Habil. La aqtulannak, aku bunuh kau. Innama yataqabbalullahu minal. Ini sekarang sedikit saya ceritakan dulu kisahnya supaya supaya tidak salah paham dalam cerita ini. Setelah diancam dibunuh, Habil menjawab, la imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak. Kang, kata si Habil, kalau engkau mengangkat tangan dengan pedang untuk membunuhku, maka aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu liaktulak, untuk membunuh. Oh, kalau begitu untuk kebenaran itu tidak boleh melawan. Oh, bukan itu. Hanya Habil tidak menggerakkan tangan untuk membunuh. Menggerakkan tangan melawan untuk memperhara itu wajib. Tapi sekalipun bisa menguasainya, tidak ada niatan untuk membunuh. Nah ini yang membedakan. Mari kisah. Nah ini kan kisah yang pertama manusia ini justru kisah. Apa sebenarnya? Apa yang Allah maksudkan dengan kisah-kisah ini? Ya. Nah, di dalam ayat lain dijelaskan tentang bahwa kita panduru harus melihat peristiwa-peristiwa yang lalu. Bahkan diceritakan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulah, kami telah utus setiap umat rasul. Ada yang taat, ada yang juga tetap saja sesat. Maka kata Al-Quran, fasiru fil silakan berjalanlah, lihatlah di bumi peristiwa itu, fanduru kaifakana akib. Lakukanlah nador, bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan itu. Dalam hal ini Al-Quran hanya dua sisi perjuangan manusia itu, memperjuangkan kebaikan dan juga melawan kedua. Dua sisi ini yang terus perang. Nah, setelah itu Al-Quran jelas bahwa peristiwa-peristiwa kebaikan keburukan itu hadza bayanul linnas. Inilah penjelasan bagi manusia, wahudan wa mau'idatan lil muttaqin. Petunjuk dan nasihat bagi orang-orang bertakwa. Jadi penjelasan dua itu ini
termasuk bayanul linnas wa hudan wa mau'izatan. Sehingga pada ayat lain, sunnatullahi billadina khalau min qabli. Perhatikanlah, ikutilah sunnah Allah, aturan Allah, ketetapan dan hukum-hukum Allah yang telah diberlakukan terhadap orang-orang dulu. Tentang orang jahat begini akibatnya terhadap itu. Walan tajida li sunnat. Artinya, keadaan atau proses itu akan terus berulang karena itu sunnah Allah yang telah Allah tetapkan. Perhatikan. Nah, di sini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan sekedar menyampaikan kisah baik buruk, tapi menyampaikan kebenaran. Bil haq. Mengabarkan kebenaran. Baik kebenaran itu tentang peristiwa kebaikan, atau tentang peristiwa keburukan. Sampaikan kebenaran. Sebab itu sejarah. Sebab itu sejarah. Jadi yang harus disampaikan adalah kebenaran. Baik berupa kebaikan atau peristiwa keburukan. Ya. Sebab sekali lagi itu sejarah. Dengan segala Recording in progress. Dengan segala akibatnya. Itu sejarah catatan. Yang bisa berulang. Dan bisa diambil pelajaran. Itu hadza bayanul linnas, kata Allah. Ini penjelasan. Wahudan wa mau'izatan. Karena itu orang yang menyampaikannya tentu saja harus dengan tujuan, dengan kebaikan, dengan cara yang benar, baik dari sisi etika, pemilihan waktu, kerabat yang tepat. Sebab itu adalah yang menyampaikannya, kebenaran itu adalah tangan-tangan Nabi, sebagaimana Nabi menyampaikannya kepada kita. Karena itu ada ayat, ya Yohanes, ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'an lillah. Tampillah ya sebagai saksi atas nama Allah yang membuktikan kebenaran Allah dengan menegakkan dan menyampaikan serta membuktikan kebenaran-kebenaran itu. Jadi apa maksud Allah? Supaya kita terus, justru sekali lagi, bukan sisi baik buruknya, tapi kebenarannya, objektivitasnya. Tentu saja akan banyak akibatnya. Tapi Al-Quran juga membimbing tentang tujuan, cara, dan juga pemilihan kata dan juga etika harus tepat. Sebab dicela sekali orang yang menyampaikan berita, tapi maksud mengebar kejelekan, wah itu diancam azabun alim. Innalladzina yahsawna innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Orang yang ingin atau senang menyebarkan kebaikan, kejelekan di kalangan orang beriman, mereka diancam dengan siksa. Jadi ada batasan-batasan, tapi sangat luar biasa. Karena itulah pesan harapan Al-Quran, harus disampaikan kebenaran itu. Sebab itu sejarah, dan pelakunya adalah pemilik atau pahlawannya itu. Kira-kira seperti itu yang saya pahami dari Al-Quran Pak Cucu. Terima kasih Mangga. Hatur nuhun Pak Kiai. Nah, misalnya ya Prof. Jadi intinya dua-duanya juga pelajaran Pak Kiai ya. Iya. Harus disampaikan. Ya, Hatur nuhun Pak Kiai. Ini ada tambahan pertanyaan dari Hendri ya terkait dengan bahasan kali ini. Oke. Untuk pengajaran terhadap anak itu kan dalam Al-Quran ada misalnya kata kafir atau membunuh gitu ya, betul. Apakah bahasanya harus diturunkan, misalnya kafir itu menjadi tidak beriman, kemudian membunuh uktul itu dengan misalnya jangan menganiaya gitu. Atau menyampaikan eksplisit sesuai dengan terjemahan langsung, apa boleh disampaikan ke anak usia TK atau SD?
mungkin penyampaiannya Pak Kiai gitu ya, bahasa-bahasa Al-Quran yang terkait dengan peristilahan yang cukup keras begitu mungkin Pak Kiai. Ya, iya betul. Tentu saja, Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja penyampaian, pemilihan kata bahasa itu sangat menjadi penting. Khatibin nas ala qadri ukulihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan tahap pemahamannya dan pemikirannya, termasuk memperhatikan budaya yang artinya bahasa-bahasa tertentu pada budaya tertentu lain mana, itu harus diperhatikan ya, terlebih kepada anak-anak. Katakanlah memang bahasa kafir itu bahasa Al-Quran dan itu tidak perlu dirubah, terjemahkan apa adanya. Kafir katakanlah memang tidak ada terjemahnya yang sepadan dengan itu, tapi beri ungkapan dan penjelasan yang lebih mendekati dan mudah dipahami. Tapi kalau tidak boleh ada penghalusan yang mereduksi substansi. Ya. Boleh penghalusan tapi tidak mereduksi substansi. Ya. Sebab itu apa yang dipilih oleh Al-Quran itu tidak ada kekurangan sedikit pun. Kita harus yakin itu bahkan sebelum kita mampu mengkaji dan memahaminya. Nah, jadi memang itu diperintah. Karena itu di dalam Al-Quran juga beda-beda. Ya, tatkala berhubungan dengan budaya kaulan ma'rufah, ada kaulan laina, ya, lemah lembut. Ada kaulan sadida, kata-kata yang menekankan prinsip kebenarannya, walau harus tegas. Ada kaulan baligo, kata-kata yang mampu menyentuh kepada batin. Kaulan apalagi? Maysuro, ini sesuai dengan tingkat pemikirannya. Jangan macam-macam istilah-istilah yang agreng-agreng jika dapat. Maysuro mudahkan. Nah, itu kaulan itu cukup memandu kita. Ya, menyampaikan dengan cara terbaik. Besarannya dalam Al-Qur'an qulu linnasi husna. Berkata husna. Husna itu dijabarkan tadi, kaulan sadida, kaulan ma'rufa, kaulan baligo, kaulan laina dan seterusnya. Nah, itu yang memang pesan Al-Qur'an. Betul-betul kita ini dalam menyampaikan, terutama melalui lisan itu harus betul-betul dijaga. Terlebih pada anak-anak itu pembentukan karakter yang luar biasa. Terima kasih Pak Cucu, seperti itu. Terima kasih Pak Kiai. Pertanyaan berikutnya Pak Kiai ini dari Prof. Padi Anwar. Nggak tahu nih ada atau tidak di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan ada hadir. Dari Padang Pak Kiai, UNP. Oh ya. Ustaz, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah termasuk manusia. Mengapa masih diperlukan juga doa, ya Allah panjangkan umurku. Nah, kemudian gimana cara menjawabnya menurut tasawuf? Oh, inginnya jawaban tasawuf Pak Kiai. Kenapa ada doa, ya Allah panjangkan umurku, padahal kan sudah ditetapkan ya ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk untuk manusia. Itu pertanyaan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari tasawuf itu melihat eksistensi doanya Pak Cucu. Karena kalau tidak salah itu melihat eksistensi doanya. Kenapa? Kan semua sudah ditetapkan orang. Kenapa harus minta doa untuk dirubah juga kan? Nah itu antara lain minta doa umur ya. Kalau dari sisi tasawuf itu eksistensi doanya atau doanya saja dipermasalahkan. Begini masalahnya. Ada di kalangan ahli tasawuf itu antara lain
iqamatuhu haitsu aqama. Jadi tetap melakukan apa adanya, tidak ingin merubah sesuai apa yang Allah tetapkan baginya. Nah, sehingga ada dalam itu Ibnu Athaillah dalam hikam ada keberapa itu hikmah keberapa, la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin, kamu tidak usah minta kepadanya untuk Allah mengeluarkan kamu dari satu keadaan, merubah satu keadaan kamu yang kamu alami ini, supaya Allah menempatkan kamu pada keadaan yang lain. Kalau Allah berkehendak kan akan mengubah kamu pada keadaan itu tanpa harus dikeluarkan dari keadaan yang kamu ada. Gitu kata itu. Seorang sufi itu akan merasa cukup dan puas dengan segala kenyataan yang Allah berikan kepadanya. Tidak butuh kepada yang lain. Jika Allah tetapkan baginya suatu keadaan, ia tidak akan menyepelekan atau menganggap kurang dan meminta diganti dengan keadaan yang lain. Tidak. Kalau sakit, dia tidak minta supaya disembuhkan. Kalau fakir, dia tidak akan minta untuk jadi kaya. Ya. Ia melihat bahwa segala kenyataan itu adalah perbuatan dan pilihan Allah. Di hadapan kenyataan ia, ini tak ubahnya. Seorang di hadapan pilihan ini, di hadapan Allah ini, tak ubahnya seperti seorang mayat ya, yang di hadapan orang yang memandikannya. Kenapa? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar. Rabbmulah yang telah menciptakan apa yang dia ciptakan, dan dia juga yang memilihkan. Ini sudah pilihan Allah. Kenapa kita berani tawar-tawar lagi katanya? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu menghendaki kecuali Allah juga sudah menghendaki. Kenapa kita harus menghendaki yang lain? Ya, Abu Bakar sakit, diajak ke dokter. Apa kata jawab Abu Bakar? Bagaimana saya harus ke dokter? Kan dokter wa tabibu amrodoni. Sedangkan dokternya sedang memberi saya sakit. Kenapa saya harus ke dokter? Wah, itu. Ya, Nabi Daud diberi turun wahyu. Begini kata Allah kepada Nabi Daud. Ya Daud, wahai Daud, turidu wa urid. Kamu menghendaki dan aku juga menghendaki. Wala yakunu illa ma urid. Dan tidak akan terjadi kecuali yang aku kehendaki. Fa in sallamta lima urid ataituka bima turid. Kalau engkau serahkan seluruhnya kepada yang aku kehendaki, niscaya aku akan berikan apa yang kamu inginkan itu. Wa illam tusallim lima urid, abduka bima turid. Tapi kalau kamu tidak serahkan kehendakmu kepada apa yang aku kehendaki, maka aku akan lelahkan kau dengan kehendakmu sendiri. Wala yakunu illa ma'urid. Dan tidak akan terjadi kecuali apa yang waduh. Jadi adab mereka itu pertama taslim warrido, dengan apa adanya. Nah karena itu tolabuka apa? Mereka takut, tidak minta-minta lagi, sudah saja menerima dan ridho dengan apa saja. Maka ada dalam ya hikam itu tolabuka minhu ittihamun lahu. Permintaanmu kepadanya, minta itu ittihamun. Itu ada kesangsihan kamu daripadanya. Seperti itu. Dugaan tidak baik dengan apa yang Allah hadirkan padanya itu dugaan tidak baik katanya. Aduh, luar biasa ini. Kenapa? Karena ya tatkala kita meminta kepadanya, ya, kan karena memintanya karena kita khawatir Allah menyia-nyiakan, tidak memberikan. Dan kalau begitu berarti kita mengingatkan kepadanya supaya memperhatikan. Lantas
Itu hanya pas bagi yang tidak pernah bisa lupa. Bagaimana kita memikir Allah bisa lupa kepada kita? Bisa tidak mencukupkan juga kita. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah kan tidak pernah lupa. Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah telah mencukupkan? Wah, luar biasa. Jadi mereka tidak merasa perlu untuk berdoa. Karena kalau berdoa untuk merubah kenyataan yang sudah Allah berikan, berarti kita tidak begitu nyaman. Bahkan ada ittiham, katanya kesangsian terhadap Allah dengan kenyataannya. Karena apa? Karena itu mansagola. Ada dalilnya mansagolahu zikri an mas'alati ataitu abdolama atoit tiasailin. Orang yang bersibukkan dengan zikir kepadaku, tersibukkan dari meminta kepadaku. Nah ini juga dalil. Aku akan beri yang terbaik yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Sekali lagi ada hadis ini, orang yang tersibukkan dengan zikir kepadaku dari meminta kepadaku, jadi tidak minta tapi zikir saja, maka aku akan beri terbaik. Waktu Nabi Yunus ditelan ikan, Nabi Yunus itu tidak berdoa meminta aku selamatkan, hanya zikir saja. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin. Tidak minta apa-apa. Nah, yang itu yang sebutnya, ya Allah, tiada Tuhan, subhanak, maha suci engkau. Ini pun aku dolim. Karena saya tidak minta apa, serahkan kepada engkau saja bagaimana aku. Nabi Ibrahim waktu dilempar tidak berdoa kecuali hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu. Jadi ridho dengan kenyataan karena aku cukup dengan itu. Maka dalam hal ini ya, dalam doa ini kata-kata tasawuf ini karena jawabannya ada spesifik dari para ulama-ulama tasawuf, kata mereka as-sukut tahta majaril aqdar abdul minat tadarru. Diam di bawah seluruh kenyataan takdir yang Allah beri, itu lebih baik. Tapi bukan berarti tidak zikir, justru itu zikir. Nah, karena itu doa itu ada yang namanya munajat, tidak ada kata-kata permintaan, tapi zikir terus saja. Beridho dengan subhanallah wa bihamdi, yang ujungnya ridho. Terus saja begitu. Ibn Arabi mengatakan begini, annasu taqtadi hawaijahum bil hirsi fiha wal jarri 'alaiha wa nahnu naqdi hawaijana bil juhdi fiha wal istighal billah anha. Umumnya manusia minta memenuhi kebutuhannya itu dengan terus berusaha dan al-hirsu itu betul-betul punya ambisi yang kuat, berjalan dan kita memenuhi kebutuhan kita dengan juhud saja dan istighol billah, sibuk saja menghampiri Allah. Wa in kana la budda minad du'a falyakun du'a. Kalaupun berdoa, hendaklah doanya itu ibadah sajalah. La talaban lil haddi, tidak minta-minta itu, minta ini tidak usah. Masa ia harus mendikte Allah katanya. Aduh, begitu Pak Cucu. Sehingga ada Imam Sadili berkata dalam hal ini, Hasan As-Sadili, la takhtar min amrika saya. Kamu tidak harus memilih-milih apa-apa dan urusan. Wakhtar alla takhtar. Pilih supaya kamu tidak memilih. Pilihlah untuk tidak memilih, katanya di hadapan Allah. Jadi doa bagi mereka itu kalaupun doa, itu mah ibadah saja. La tolaban lil kismah. Kita begitu Pak Cucu. Itu ada uraian itu di Iqadul Himam Sarah Hikam Ibnu Athaillah. Ini istilahnya pengabdian saja ya. Ya ibadah saja, ibadah saja. Tambahan ya pakai. Ya, tidak tolak apa-apa. Ya. Aduh, tidak terasa pakai ini kita sudah di penghujung waktu ini, sudah jam 6 lebih 7.
Ya. Maaf sekali Pak Kiai, terima kasih sekali lagi jazakumullah hasanal jaza untuk kajian pada pagi hari ini, sangat bermanfaat, sangat dalam istilah Pak Hendri ini. Terima kasih Pak Hendri, terima kasih para guru besar yang sudah hadir. Seperti biasa Pak Kiai, sebelum ditutup saya takut lupa untuk dipimpinkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram. La ilaha illa anta birahmatika nastaghith wa min azabika nastajir. La takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Wa aslih lana syu'unana kullaha bima aslahta bihi ibadakas salihin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Pak Kiai sekali lagi, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah bisa memberikan kesehatan kepada Pak Kiai, kemudahan dalam segala urusan. Amin. Supaya bisa senantiasa memberikan bimbingan kepada kami semuanya selaku muridnya untuk memberikan pencerahan-pencerahan terutama kajian tafsir Al-Quran. Terima kasih pula saya sampaikan kepada para hadirin hadirat, para guru besar. Di sini saya lihat Prof. Sofyan, terima kasih. Pak Dekan, terima kasih. Alhamdulillah. Dr. Pak Kaprodi, Pak Kadim, terima kasih Prof. Karim yang sudah Uang Sulna, Pak, jangan cucu. Ya. Sehat Pak Prof. semuanya. Dan teman-teman semuanya di sini, adik-adikku sekalian, syukran kasiran. Saya kembalikan kepada MC. Saya tutup dengan aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, alhamdulillah. Pak Kiai, makasih. Alhamdulillah, silakan. Terima kasih kepada Bapak Kiai Aam dan Bapak Dr. Cucu atas penyampaian materi dan sesi tanya jawab yang sangat luar biasa tadi. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dalam menjalani setiap langkah kehidupan ini sebagai seorang pelaksana pendidikan dan pembelajaran. Terakhir, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat kekeliruan dan juga kesalahan. Saya mohon kepada Allah untuk mengampuni saya. Terima kasih kepada seluruh hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.